Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad merupakan seorang penjaga Nabi, orang yang pertama kali melesatkan panah di jalan Islam. Zuhudnya Sa'ad terhadap kepemimpinan. Awal kehidupan dan masuk Islamnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kisahnya perlu untuk diketahui dan diteladani oleh kaum muslimin. Beliau merupakan seorang sahabat yang mulia, yang merupakan satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga, seorang pejuang yang hebat yang berjihad bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di semua peperangan yang beliau Shallallahu alaihi wasallam ikuti, dan juga merupakan pahlawan di pertempuran Qadisiyah. Saat lahir di Mekah, ia merupakan seorang yang memiliki nasab yang mulia. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah dari Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Sa'ad merupakan paman yang dicintai dan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, "Dahulu kami duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasulullah bersabda, 'Ini adalah pamanku, maka siapa yang mau mengabarkan padaku pamannya?' Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Saat yang masih muda sudah memiliki, menghimpun kematangan orang dewasa dan hikmah orang tua. Di usianya yang muda, ia sudah menyadari dan tidak senang dengan keadaan masa jahiliyah yang penuh kegelapan. Dan hatinya sangat merindukan adanya tokoh yang mampu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Masa muda Sa'ad tidak dihabiskan untuk bermain-main, sebagaimana pemuda umumnya. Sa'ad lebih senang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat busur, menajamkan anak panah, dan berlatih memanah. Seakan-akan ia ingin menyiapkan dirinya untuk hal yang besar. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, hidayah memasuki hati Sa'ad bin Abi Waqqas dan ia pun masuk Islam. Masuk Islamnya Sa'ad tidak berjalan mulus. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak setuju dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas dan memerintahkan Sa'ad untuk keluar dari Islam. Bagi seorang pemuda yang berbakti pada orang tuanya, hal ini merupakan cobaan yang cukup berat. Ibu Sa'ad mengancam Sa'ad untuk tidak makan dan minum hingga Sa'ad keluar dari Islam, dan jika ia meninggal, Sa'ad akan disalahkan sebagai pembunuh ibunya. Ketika Sa'ad melihat ibunya yang lemah setelah tidak makan dan minum, Sa'ad pun berkata, "Wahai ibunda, ketahuilah, demi Allah, jika Anda memiliki 100 nyawa dan keluar nyawa tersebut satu persatu, tidak akan aku tinggalkan agamaku. Jika engkau mau, makanlah atau tidak makan." Ketika melihat hal tersebut, ibunya pun makan. Hadis riwayat Muslim. Cobaan saat ini Allah abadikan pada surah Al-Ankabut ayat 8. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadakulah kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Sa'ad merupakan seorang penjaga Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi yang kecintaannya terhadap Rasulullah SAW sangatlah besar, hingga ia berkeinginan menyerahkan jiwa dan hartanya untuk membela Rasulullah SAW.
Saking cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah SAW, beliau radhiyallahu an siap untuk selalu menjaga Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Pada suatu malam, Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Lalu ia berkata, "Seandainya ada seorang lelaki soleh dari sahabatku yang menjagaku di malam hari." Aisyah berkata, "Kami mendengar suara senjata." Maka Rasulullah berkata, "Siapa itu?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Saya wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu." Maka Rasulullah SAW pun tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang pertama kali melesatkan panah di jalan Islam. Masa muda Sa'ad bin Abi Waqqas yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memanah terbukti tidak sia-sia. Ia merupakan salah satu pemanah terhebat yang pernah ada dan merupakan orang yang pertama kali melesatkan anak panah di jalan Allah. Dikisahkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasulillah SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu merupakan yang pertama melesatkan anak panah di jalan Allah. Dari Zuhri, ia berkata, Rasulullah mengutus pasukan yang di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah di Hijaz yang bernama Robi di sebelah Jufah. Lalu, kaum musyrikin memukul mundur kaum muslimin. Maka ketika itu, Sa'ad pun melindungi mereka dengan anak panahnya. Itu adalah pertempuran pertama dalam Islam. Sirah li Ibni Hisham 1594-1595. Doa Sa'ad yang mustajab. Di antara keutamaan Sa'ad adalah Allah menganugerahkan kepadanya doa yang mustajab. Hal tersebut dikarenakan barokah dari doa Nabi SAW terhadap Sa'ad. Rasulullah mendoakan Sa'ad, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika ia berdoa padamu." Hadis riwayat Tirmizi. Di antara contoh mustajabnya doa Sa'ad adalah ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seseorang yang menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Usamah bin Qatadah. Ia menuduh bahwa Sa'ad tidak memimpin pasukan, tidak membagikan pembagian secara merata, dan hakim yang tidak adil. Mendengar hal tersebut, Sa'ad pun mendoakannya dengan 3 hal. "Ya Allah, jika hambamu ini berbohong, ia berdiri karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan jerumuskanlah ia pada fitnah." Seiring berjalannya waktu, doa Sa'ad pun terrealisasikan. Orang tersebut panjang umurnya hingga alisnya menutupi kedua matanya karena tua. Ia di pinggir jalan mengedip-ngedipkan matanya pada para perempuan. Zuhudnya Sa'ad terhadap kepemimpinan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meyakini bahwa setiap kenikmatan selain kenikmatan syurga adalah fata morgana. Setiap siksaan selain siksa neraka adalah ringan. Maka Sa'ad tidak berambisi kecuali berambisi untuk meraih syurga. Sehingga walaupun ia merupakan sahabat yang mulia, paman dari Rasulullah SAW, ia tidak mengharapkan mendapatkan posisi sebagai pemimpin, bahkan menolak jabatan dan kekuasaan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad. Dari Amir bin Sa'ad bahwa ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mengembala kambingnya. Lalu datang anaknya, Umar. Ketika melihat Umar, Sa'ad berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini." Ketika ia sampai padanya, Umar berkata, "Wahai ayahku, apakah ayah ridho menjadi orang pedalaman mengembala kambing, sedangkan orang-orang berebut kekuasaan di Madinah?" Lalu Sa'ad menepuk dada Umar dan berkata, "Diamlah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tidak dikenal." HR Muslim. Perpisahan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara sahabat yang memiliki kemampuan perang yang luar biasa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikenal dengan kemampuan memanahnya yang luar biasa. Hal tersebut dikarenakan masa kecil Sa'ad dihabiskan dengan memanah, mulai dari merawat busur dan menajamkan anak panah hingga berlatih memanah. Semua hal tersebut beliau lakukan seakan-akan beliau radhiyallahu anhu sedang mempersiapkan diri untuk perkara yang besar.
Masa kecil Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengasah dirinya dalam memanah di kemudian hari menjadi bermanfaat untuk membela Islam, melindungi Rasulullah, menegakkan kalimat tauhid dan menghancurkan api dan berhala Majusi di bumi Persia. Jihad Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat yang berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap jihad yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Sa'ad bin Abi Waqqas berjihad di setiap jihad bersama Rasulullah dan dalam peperangan tersebut beliau diberi kemenangan yang baik. Ketika perang Badar terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas bertempur dengan gagah berani. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku telah melihat Sa'ad berperang di hari Badar bagaikan seorang penunggang kuda di tengah suatu kaum." Ketika perang Uhud terjadi, kaum musyrikin mulai membalikan keadaan akibat turunnya para pemanah dari Bukit Uhud. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh pasukan musyrikin dan dilindungi oleh beberapa sahabat saja. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu dari sedikit sahabat yang bersama Rasulullah ketika itu. Ia bersama dengan beberapa orang Ansor dan Thalhah bin Ubaidillah melindungi Rasulullah dari serangan kaum musyrikin. Ketika itu, satu persatu syahidlah sahabat dari golongan Ansor dan tersisalah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu, Thalhah bin Ubaidillah melindungi Rasulullah dengan mengorbankan badannya hingga tubuhnya dipenuhi oleh luka, sedangkan Sa'ad melindungi Rasulullah dengan busurnya. Rasulullah sangat mempercayai kemampuan memanah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah memberikanku sebuah anak panah, lalu beliau bersabda, 'Panahlah, ayah dan ibuku menjadi tebusan.' Sampai-sampai beliau memberikanku anak panah yang tidak memiliki ujung, lalu beliau bersabda, 'Panahlah dengannya.'" Hadis riwayat Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas terus berjihad di setiap peperangan bersama Rasulullah hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, Sa'ad pun berjihad bersama Abu Bakar, lalu bersama Umar bin Khattab hingga menaklukkan kekaisaran Persia. Pertempuran Al-Qadisiyah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan kaum muslimin sedang berperang melawan dua kekuatan besar ketika itu, yaitu Romawi dan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan untuk menuju ke wilayah kekuasaan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu memimpin pasukan hingga bertemu dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustam di barat sungai Yufrat yang bernama Al-Qadisiyah. Ketika kedua pasukan bertemu, keduanya mendirikan kamp militer dan memulai dengan perundingan. Delegasi kaum muslimin mengirimkan pesan agar pasukan Persia memeluk Islam atau membayar jizyah. Tentu hal tersebut tidak disetujui oleh Rustam dan peperangan pun tidak bisa dihindari. Akan tetapi sebelum peperangan berlangsung, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dengan berbagai macam penyakit sehingga tidak bisa memimpin pasukan secara langsung. Syekh Mahmud Al-Mishri dalam kitab Ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, berbagai penyakit telah menimpa komandan pasukan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia terkena encok, bisul yang bernanah, dan borok yang menghalanginya untuk mengendarai kuda, bahkan tidak bisa untuk duduk. Ia tidak mampu untuk memimpin dengan berkuda dan duduk, maka ia naik di atas bangunan dan tidur tengkurap di atas bantal di dadanya mengatur pasukan. Walaupun dengan penyakitnya yang cukup serius, Sa'ad tetap berusaha untuk memimpin pasukan dan mewakilkan komando kepada Khalid bin Urfutoh. Saat memberikan perintah kepada Khalid dari atas markasnya. Pertempuran berlangsung selama 3 hari, pertempuran berlangsung dengan sengit. Kedua pasukan awalnya bertempur dengan imbang, hingga akhirnya kaum muslimin mulai memenangkan pertempuran, hingga akhirnya bisa memukul mundur pasukan Persia dan mengalahkannya. Pada peperangan tersebut, kaum muslimin kehilangan sekitar 25% dari pasukannya, dan pasukan Persia kehilangan sekitar 40.000 dari pasukannya. Kemenangan pasukan kaum muslimin di Al-Qadisiyah ini merupakan awal dari keruntuhan kekaisaran Persia. Setelah pertempuran ini, pasukan kaum muslimin terus mendesak pasukan Persia, hingga akhirnya meruntuhkan kekaisaran Persia. Penaklukan Ctesiphon.
Setelah menangnya kaum muslimin di Al-Qadisiyah saat memimpin pasukan kaum muslimin dan mendesak pasukan Persia, hingga akhirnya pasukan kaum muslimin bisa mencapai ibu kota kekaisaran Persia Ctesiphon atau Madain, sebuah kota megah yang terdiri dari banyak bangunan-bangunan megah sehingga dijuluki oleh orang Arab sebagai Madain atau kota-kota. Kaum muslimin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengepung dan mendesak Yezdegerd, sang kaisar Persia, hingga ia berlindung di istananya. Ketika itu, pasukan muslimin pun terhalang oleh sungai dan pertahanan yang dibangun oleh pasukan Persia sehingga tidak bisa menyerang. Pada suatu malam, Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi bahwa kuda-kuda kaum muslimin menyeberangi sungai. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menyeberangi sungai. Pasukan kaum muslimin pun ketika itu menyeberangi sungai tersebut dengan kuda-kuda mereka. Ketika itu, semua pasukan berhasil menyeberangi sungai dengan selamat, kecuali satu orang saja yang jatuh dari kudanya. Melihat kejadian yang luar biasa tersebut, Yezdegerd pun kabur dari istananya bersama para pelayannya. Setelah itu menaklukkan Ctesiphon dan menduduki Istana Putih, istana kekaisaran Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk ke Ctesiphon menuju singgasana Kisra, kaisar Persia. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Qur'an. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, juga kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah Allah menyiksa mereka. Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Surat Ad-Dukhan ayat 25-28. Perpisahan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah perjalanan panjang, Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, lalu menduduki posisi penting di kekhalifahan Utsman. Saat memilih untuk pergi ketika terjadi fitnah setelah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Sa'ad dari ayahnya, saat bahwasanya ia didatangi anaknya Amir. Lalu ia berkata, "Wahai anakku, apakah kamu memerintahkanku untuk memimpin dalam fitnah?" "Tidak, demi Allah. Hingga aku diberi sebuah pedang, jika aku menebas seorang muslim, maka tidak mempan. Dan jika aku menebas seorang kafir, maka membunuhnya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang merasa cukup, tidak dikenal, dan bertakwa." Hadis riwayat Muslim. Setelah perjuangan yang panjang, Sa'ad bin Abi Waqqas terbaring. Di pembaringan terakhirnya menyusul kekasihnya Rasulullah SAW di surga. Ia merupakan salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, "Kepala ayahku di pangkuanku, dan ia dalam keadaan sekarat. Lalu aku menangis. Lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata, 'Wahai anakku, kenapa engkau menangis?' Aku pun berkata, 'Atas keadaanmu dan apa yang aku lihat padamu.' Lalu ia berkata, 'Janganlah engkau menangis, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksaku selamanya. Sesungguhnya aku adalah penghuni surga.'" Tabaqat li Ibni Sa'ad. Dengan ini, selesailah kisah seorang sahabat yang mulia, paman Rasulullah SAW, pemanah handal, dan juga penakluk kekaisaran Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.